Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Imam Muslimin MA, kepada yang terhormat segenap pemirsa dan juga follower dari Facebook Lakpesdam NU Kabupaten Malang dan juga dari akun YouTube PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita sudah menginjak usia puasa yang ke-14 dalam keadaan sehat walafiat. Seraya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebagai seorang pilihan yang memberi guidance bagi kita, petunjuk bagi kita dengan adanya agama Islam, sehingga kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Hadirin sekalian, para pemirsa, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam program ngaji online bersama PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang, inisiasi kerjasama dan disupport oleh PCNU Kabupaten Malang dan juga kerjasama dari Institut Agama Islam Al-Qalam, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Universitas Islam Malang atau UNISMA, dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Para hadirin sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan lagi ngaji online yang sudah ada di hadapan saya, hadapan dari host yang pagi hari ini mendampingi Bapak, Ibu, dan juga followers sekalian. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih ada aktivitas dengan perkuliahan gitu? Ya masih. Ya Ustaz, ini tempo hari ada materi yang sangat baik ya. Di sini ada puasa, manusia, dan takwa. Nanti relevansinya apa? Terus hal-hal yang berkesinambungan itu apa yang akan kita ulas, dan ini melalui media streaming ini bisa memberi tambahan informasi dan juga ilmu bagi segenap warga Kabupaten Malang atau Malang Raya, terutama warga Indonesia. Sebelum kita mulai lebih jauh ya, nanti akan menyampaikan informasi lebih jauh oleh beliau, Dr. Imam Muslimin MA. Marilah kita kirim Fatihah ya kepada segenap para pejuang Nahdlatul Ulama, pahlawan bangsa Indonesia, dan terutama kepada Dr. Haji Muhammad Taufiki SPMPD. Beliau inisiator dari kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan Safari Ramadan. Dan juga terutama niat kita mengaji pada pagi hari ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amalan ibadah bagi kita. Ila hadiniyah waliridho illahi ta'ala syaulillahi lahumul fatihah. Terima kasih kami haturkan. Lakpesdam punya semboyan berhati lembut, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Kepada yang terhormat Dr. Imam Muslimin MA, waktu dan sempat kami haturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan genap pengurus PCNU, khususnya Lakpesdam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Berbicara tentang puasa ya, manusia dan takwa ya. Saya ingin mulai dari manusianya dulu. Jadi syariah ini memang diperuntukkan untuk manusia. Seluruh
kehidupan ini dikembalikan kepada manusia. Baik dan tidaknya kehidupan itu manusia. Rusaknya alam itu manusia. Dan manusialah yang nanti satu-satunya makhluk Allah yang akan kembali kepada Allah. Dan manusia ini adalah makhluk abadi. Kalau ada makhluk-makhluk lain selain manusia yang diabadikan, itu untuk manusia. Jadi artinya apa? Bahwa manusia itulah makhluk abadi. Oleh karena itu yang pertama kita harus tahu siapa itu manusia. Yang manakah yang disebut dengan manusia. Itu penting. Nanti kaitannya dengan puasa. Lalu relevansinya dengan takwa. Sering saya katakan bahwa manusia itu bukan jasad. Gitu. Manusia itu aslinya dari Allah. Dan Allah itu gaib, maka manusia itu sebenarnya gaib. Ia berasal dari yang gaib, lalu diwujudkan atau ditaruh pada jasad manusia, dan jasad manusia ini bukan manusia yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya manusia itu nanti harus kembali kepada Allah yang maha gaib itu. Nah, manusia ketika ditaruh di jasad ini, yang kemudian jasad ini disebut jasad manusia, di dalam jasad bersama dengan manusia itu ada nafsu. Nafsu itu para ulama memberikan penjelasan ada 7 tingkatan yang ada dalam nafsu manusia itu. Nafsunya 1. Macamnya ada 7. Nah, 7 ini pekerjaannya. Nafsu sebenarnya kan zat. Lalu pekerjaan ini kemudian melahirkan sifat, lalu sifat ini melahirkan nama atau sebutan. Maka nafsu itu dibagi oleh para ulama menjadi 7. Namanya yang pertama disebut dengan an-nafsu al-ammarah. Ya. Ammarah artinya kan sangat mendorong. Ammar itu kan sangat mendorong. Jadi mendorong apa? Karena sifatnya nafsu ini masih murni, gitu. Dia masih seperti aslinya, maka dia ammarah bisu. Jadi masih liarnya bisu. Maka dorongan mendorong pada diri manusia lewat jasad. Lewat jasad manusia ini bentuknya dorongan untuk berbuat tidak baik. Nah, kalau dorongan tidak baik ini diikuti oleh manusia lewat jasadnya, manusia terbawa oleh jasadnya, jasad manusia, maka akan melahirkan perbuatan. Melahirkan perbuatan ini disebut dengan lawamah, misalnya para ulama menyebutnya lawamah. Lawamah kan mencela. Mencela sudah terekspresikan. Tapi kalau ammarah bisu itu belum terekspresikan, masih dorongan di dalam. Kalau dorongan ini diikuti, tidak terkendali, dia akan menjadi perbuatan yang terekspresi disebut dengan lawamah. Secara bahasanya yang mencela orang lain. Nah, oleh karena itulah maka manusia ini yang bersamanya jasad manusia, bersama dengan jasad manusia itu nafsu, nafsu ini harus disadari oleh manusia, harus dikendalikan oleh manusia. Siapa yang mengendalikan nafsu itu? Dialah iman namanya. Imanlah, iman ada juga dalam diri manusia disebut dengan iman. Imanlah yang mengendalikan diri manusia berupa nafsu itu, yaitu nafsu ammarah dan lawamah. Maka puasa itu bahasa kendali, asyam al-imsak, mengendalikan. Maka inti daripada asyam itu al-imsak, yaitu pengendalian diri. Siapa yang dikendalikan? Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah nafsu. Yang amarah itu jangan diikuti, yang lawamah itu jangan ditindaklanjuti, sehingga dia menjadi mulhamah. Pada tingkatan ketiga, nafsunya 1, tapi tindakannya berbeda, dorongannya tidak sama. Apa mulhamah itu? Yang dulunya mendorong kepada perbuatan jahat, kalau diikuti menjadi mencela pada diri orang lain, ketika dua-duanya ini terkendali, dikendalikan oleh iman yang ada di dalam dada setiap diri manusia,
maka ia akan menjadi mulhamah. Mulhamah itu tulhim sahibaha fi'lal khairat. Mendorong berupa ilham kepada diri kita perbuatan baik. Nggih. Nah, bila mana dorongan perbuatan baik ini diikuti, maka akan timbul rasa yang berikutnya. Zat ini, nafsu juga itu, nafsu akan berubah menjadi setelah mulhamah menjadi mutmainnah. Mutmainnah. Ya, namanya tenang ya. Ya. Tenang itu bisa dirasakan oleh masing-masing diri kita. Ya. Ya. Kalau misalnya kita sederhanakan bagaimana? Kenapa misalnya kita ini hidup kita kok tidak tenang gitu loh. Kok gundah, sedih, gulana. Nah, sebenarnya tidak perlu bertanya kepada siapa-siapa. Ya. Kalau bertanya kepada orang lain, hanya bertanya kepada siapapun, itu dalam rangka musyawarah. Sebenarnya diri sendiri sudah bisa memberi jawaban. Karena kurang melakukan dorongan perbuatan baik yang ditimbulkan oleh nafsunya. Hanya saja ketika satu itu disebut dengan nafsu, dua juga masih nafsu, kalau tiga kan sudah jamak, namanya nufus. Pertama ini biasa diterjemahkan dengan nafsu, kedua juga nafsu. Pertama itu ammarah, kedua lawamah, ini masih nafsu. Kalau ketiga sudah mulhamah, namanya jiwa. Ya, itu sebenarnya sama, itu bahasa Arab. Arab nufus artinya. Terjemahan dari nufus jamak daripada nafsu, nafsani, nufusun. Nah, ketika orang tidak tenang itu sebenarnya ya berarti kurang melakukan perbuatan baik yang didorong oleh jiwanya sendiri. Kan perbuatan baik itu kan banyak ya. Kita ini misalnya mengambil sampah kan banyak kan, pokoknya banyak lah kita tahu itu. Semakin kita banyak melakukan perbuatan baik atas dorongan jiwa mulhamah dari diri kita itu sendiri akan semakin muncul ketenangan dalam diri kita. Nah, kalau ketenangan itu sudah ada, maka berikutnya akan timbul berikutnya, nafsu yang keempat ya, kelima ya, kelima yaitu radiyah sebutannya. Radiyah, rela, menjadi rela. Kita itu tahu-tahu rela dengan keadaan. Misalnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya bagaimana kita ini bisa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan rela terhadap seluruh qadar Allah itu ya kita harus tenang dulu. Gitu. Karena rela itu hasil daripada ketenangan jiwa kita. Ketenangan jiwa kita merupakan hasil dari perbuatan baik oleh dorongan mulhamah kita. Dorongan perbuatan baik kita oleh karena keberhasilan kita mempuasakan atau mengendalikan lawamah dan amarah yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, kalau radiyah itu kemudian kita sudah radiyah yang kelima tadi sudah bisa timbul pada diri kita, maka itu akan muncul berikut namanya mardiyah. Jiwa mardiyah. Ini sekedar penjelasan saja. Mardiyah. Nah, yaitu mendapatkan ridho. Dengan kata lain, apakah kita ini diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya? Pertanyaannya adalah dikembalikan pada diri kita. Apakah kita sudah ridho atau tidak? Itu. Kalau kita sudah ridho dengan qada dan qadarnya Allah, ya berarti Allah ridho. Seberapa kita ridho kepada Allah, sekian Allah meridhoi kita. Seberapa kita bisa ridho kepada Allah, ya bagaimana kita ini bisa tenang. Nah, lalu berikutnya, bagaimana kita ini, kita kan tidak tahu dapat ridho atau tidak. Nah, fenomena orang itu mendapatkan ridho dari Allah atau diridhoi oleh Allah manakala muncul pada nafsu atau jiwa yang ketujuh, puncaknya disebut dengan jiwa kamilah atau an-nafsu al-kamilah. Ya. Gimana itu rasanya itu? Itu semua kepada diri. Rasanya gimana?
Misalnya begini diilustrasikan tuh. Yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita ini timbul rasa cinta terhadap kekafiran misalnya, keingkaran yang muncul di hadapan kita, itu tidak benci gitu loh. Tidak Ya, mengkafir-kafirkan, tapi justru ada rasa mahabbah. Ini nggak bisa digai-gai karena itu adalah anugerah ridho Allah. Kalau orang itu mendapatkan ridho dari Allah, dia akan cinta kepada bentuk kekafiran apapun dalam bingkai harapan semoga yang kafir atau yang di dalam kekafiran itu satu ketika bisa menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak bisa digai-gai. Aku tak seneng karo kekafiran, enggak. Ini murni gitu. ya murni. Karena itu anugerah keridhaan Allah. Tandanya bahwa kita dapat ridho, kita ini justru tidak benci dengan orang kafir, dalam tanda kutip ya, tidak benci dengan kekafiran. Kenapa? Karena ketika terlihat oleh diri kita, kekafiran di luar diri kita, nah, itu akan timbul pada diri kita itu cinta. Cinta dalam harapan, roja, bahwa yang kafir itu, bahwa kekafiran itu semoga satu ketika dia bisa menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Gitu. Melihat orang taat, melihat orang mukmin itu cinta. Dalam bingkai harapan semoga dia tetap di dalam kecintaan. Tetap dalam keimanan. Karena apa? Karena bisa jadi yang beriman pun itu bila Allah menghendaki akan menjadi kafir satu ketika. Naudzubillah min dzalik. Inilah disebut dengan khauf ya. Bolak-balik. Ya, yang pertama itu roja, yang kedua ini khauf. Bainar roja wal khaufi namanya mahabbah. Wa yuhibbul ma'asi at-taubata minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan itu apa ya? Tidak ngamuk-ngamuk, tidak lalu melakukan apa perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Tapi justru cinta semoga yang maksiat itu satu ketika taubat kepada Allah. Jadi malah mendoakan. Ini anugerah Allah. Tanda-tanda bahwa kita ini mendapatkan ridho dari Allah manakala sudah timbul rasa semacam. Dan itu muaranya kepada nafsu al-ammarah dan lawamah itu tadi melalui imsak, pengendalian diri tadi. Itulah hakikat puasa. Karena itulah di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk mendalami dan menghayati makna puasa yang sebenarnya itu, yaitu al-imsak. Bagaimana kita mengendalikan itu. Apa yang dikendalikan? Nafsu itu. Maka sebenarnya yang diperintah untuk berpuasa itu bukan orang beriman sebenarnya, orang beriman, tapi itu dikatakan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Itu kan biasa diterjemahkan dengan wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan seterusnya itu. Tapi sebenarnya bukan orang beriman ya. Tapi wahai iman yang ada di dalam dada setiap diri manusia, kutiba alaikum, tertulis padamu. Ya, tertulis pada iman itu untuk mempuasakan hawa nafsu manusia, mengendalikan nafsu manusia. Kenapa? Kalau orang itu sudah beriman, ya tidak diperintah lagi untuk berpuasa, karena orang beriman itu pasti berpuasa. Pertanyaannya siapa atau orang yang beriman itu? Nah, ini perlu diperintah lagi. Orang yang beriman itu adalah orang atau diri manusia. Saya katakan manusia itu gaib sebenarnya. Yang jasad ini bukan manusia. Manusia yang mengikuti imannya itu loh. Ketika kita mengikuti imannya yang berupa catatan, itulah manusia mukmin. Manusia yang mengikuti imannya sehingga mengikuti perbuatan iman, maka ia bersifat mukmin.
Manusia yang mengikuti catatan iman yang ada di dalam dadanya disebut dengan manusia beriman. Dia pasti berpuasa. Alias sudah mampu mempuasakan nafsunya. Oleh karena itulah maka yang diperintah yang kutiba itu adalah catatan. Yang zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan. Catatan itu dialah iman namanya. Maka para ulama mendefinisikan bahwa iman al-imanu ma wuqira fil qalb. Iman itu sesuatu yang ukir, yang terukir, yang terekrar di dalam hati. Berarti ada yang mengukir, ada yang mencatatnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraru ma fil qalb, itulah iman. Kemudian kalau dipelesankan namanya qaul, wa qaulun bil lisan. Maka kalau lisan itu qaul. Wa amalun bil arkan. Maka kalau amal perbuatan itu disebut dengan arkan. Arkan itu jamak dari ruknun, ruknani, arkan. Arkan itu kan melakukan sesuatu dengan anggota badan. Melakukan perbuatan. Kalau perbuatan nyata disebut dengan rukun atau arkan. Kalau lesan disebut dengan qaul. Kalau ukiran itu di dalam hati. Ya ini saya ingin ngeplek nih saja, karena kita ini kadang-kadang kata-kata sering membawa kita itu kepada pengertian yang jauh. Kan kita sering ikrar, setia, sarjana. Sebenarnya itu harus hati, bukan hanya lisan. Kalau hanya diucapkan namanya bukan ikrar itu. Tapi ikrar yang dikaulkan gitu ya mungkin ya. Ikrar itu mawukiro, yang terukir di sini. Dia harus merupakan ungkapan yang di dalam hati, komitmen yang kuat. Iman itulah mungkin komitmen, catatan yang kuat. Dia tiada keraguan sedikit pun, yang benar dikata benar, yang salah dikata salah. Dia amanah, dia jujur, dia fakir. Dan dia akan menjadi petunjuk bila berjumpa dengan takwa. Nah, maka at-taqwa itu hahuna juga, ya toh. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah, orang yang bertakwa, orang yang mengikuti catatan iman yang di dalam hatinya, kemudian berperilaku seperti apa yang dikatakan oleh hatinya, benar, amanah, ya toh. Lalu jujur, tatablik, lalu fatonah, dialah orang yang bertakwa. Oke, baik Ustadz. Ini ada sangat yang menarik materi kita. Ada puasa, manusia, dan takwa. Dari penyampaian panjenengan tadi, saya ada kesimpulan sedikit. Mungkin beberapa dari pemirsa ya, ada sesuatu yang belum begitu mengena. Hanya menjalankan puasa, puasa, dan puasa. Yang tadi saya garis bawahi adalah puasa ini tidak hanyalah melantunkan niat terus berpuasa sebagaimana biasa. Kan tapi di sini poinnya adalah bagaimana memuasakan nafsu. Nah, mungkin ini perlu banyak disadari oleh terutama umat Islam ya, yang belum pada level istilahnya muttaqin, yang dia hanya berpuasa saja. Ternyata nafsunya masih belum berpuasa. Monggo Ustaz, mungkin ada penjelasan yang lebih rinci lagi supaya puasa-puasa yang dilakukan itu benar-benar puasa yang nafsu, bukan puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Ya, pada umumnya puasa itu kan dipahami begini, al-imsak anit ta'am wa syarab wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Ya dah. Mencegah dari makan dan minum, dimulai dari dan hubungan suami istri dimulai dari subuh sampai dengan maghrib, disertai dengan niat. Nah, ini puasa. Bisa diartikan itu. Ini kan puasa zahir, artinya saya katakan ini puasa benar. Artinya apa? Kalau orang sudah berpuasa seperti ini sudah benar, menurut fikih gitu. Ya. Sebagai tahap-tahap awal ya. Ya, menurut fikih itu sudah benar. Lalu kemudian kalau ketika ia berpuasa tidak hanya menghindarkan dari makan dan minum serta hubungan suami istri, tapi juga berdampak
ini baik kepada orang. Artinya dupeh puasa lalu minta dihargai sebagai orang berpuasa, lalu melarang orang lain makan, ada orang lain makan tidak berpuasa marah-marah, berarti belum baik. Lalu warung-warung juga mengharuskan ditutup, ini artinya dia baru melakukan puasa yang itu dan ini belum baik. Puasa yang baik bagaimana? Di samping dia melakukan puasa yang benar, dia juga tidak menuntut orang lain untuk menghargai dia karena sedang berpuasa, atau dilakukannya dengan tidak mengganggu orang lain. Apa mungkin orang berpuasa mengganggu orang lain? Ya bisa saja loh, mungkin karena siang hari gini misalnya karena kita mentang-mentang lagi menjalankan ibadah puasa, lalu kita nyetel kita ngaji pakai speaker yang orang-orang lagi kerja atau lagi istirahat kan bisa terganggu, mentang-mentang sudah berpuasa, jadi puasanya belum baik. Ya. Maka menurut saya puasa ini harus di samping baik, di samping benar, baik, harus puasa kesadaran. Apa kesadaran itu? Bahwa kita ini puasa tidak sekedar baik itu, tidak sekedar benar dan baik, tapi melahirkan jiwa puasa, jiwa Ramadan sepanjang zaman. Karena kehidupan ini kan persoalannya hanya dua, yaitu melampiaskan dan mengendalikan. Kapan orang itu harus melampiaskan dan kapan orang itu harus mengendalikan. Ini diajarkan oleh puasa. Tapi jangan kemudian kok berat banget. Saya kan tidak bisa berpuasa yang kayak begitu itu, puasa yang dengan penuh kesadaran itu. Lalu, kalau gitu nggak usah puasa. Nggak begitu. Ya manusia itu kan memang lemah. Ya, itu dalam peristiwa perang Badar, ya, ada hadis yang sangat terkenal itu, hal tunsoruna watur zakuna bidu'afaikum. Bukankah karena kesadaran dirimu akan lemah, bahwa kamu itu lemah, itu justru kamu akan mendapatkan pertolongan dan diberi anugerah rezeki yang tiada disangka-sangka. Artinya apa? Kita sudah berpuasa, tapi nggak iso ngempet untuk ngerasan-rasan. Lalu kemudian merasa frustasi. Ketika kita sudah berpuasa ya, secara fikih benar tadi, lalu kita nggak iso ngempet untuk riba, untuk namimah, dan tetap terjadi, segera istighfar, sadari memang saya ini lemah, ya toh. Dan dengan kelemahan itulah maka justru Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan rezeki kepada kita. Memang kalau bisa ya itu, jangan hanya benar, jangan hanya baik, tapi juga melahirkan kesadaran yang sepenuhnya bahwa yang dipuasakan itu adalah nafsu kita ini sepanjang zaman. Nah, pada bulan Ramadan ini khusus ini berlatih selama satu bulan. Spesial sekali. Spesial untuk ini. Tapi hendaknya tidak hanya itu, kan Al-Ghazali juga membagi tiga kan itu, puasa awam, poso tapi dosa jalan terus. Nah, puasa semacam ini sama dengan tidak berpuasa. Sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju'a wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ada dahaga saja atau haus saja. Artinya sama dengan belum berpuasa. Yang kedua, saumul khusus, seperti sudah kita kenal itu. Di samping dia berpuasa meninggalkan makan minum, hubungan suami istri pada siang hari, tapi juga menghindari hal-hal yang bisa merusak daripada fadilah atau pahala puasa itu. Yang ketiga, saumu khusus puasa istimewa. Ini puasa khusus. Ya, ini puasa kesadaran itu, puasa sepanjang zaman. Tidak hanya mempuasakan makan dan minum, tidak hanya mempuasakan diri kita untuk menghindari dari perbuatan yang tidak baik, tapi juga ini berpuasa sepanjang zaman dalam arti nafsu kita ini harus kita kendalikan, yang selalu mendorong untuk melakukan kejahatan itu jangan dituruti. Kan setiap saat itu.
Kalau dituruti dia akan menjadi terekspresi lawama. Itu terus disadari, terus ada. Kapan dia muncul? Setiap saat. Pada saat kita sholat muncul, pada saat kita puasa secara syariat juga muncul, pada saat ngaji iktikaf juga muncul, pada saat kita haji juga muncul. Amarah itu selalu muncul. Nah itu jangan dituruti. Kalau dituruti dia menjadi lawama. Dia harus ditundukkan supaya mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi nafsu bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Seperti seekor kuda itu loh ya. Ibaratnya manusia itu apa ya? Yang naik dokarnya, lalu kusir itu adalah imannya. Ya. Lalu kuda itu nafsunya. Kita ikut kusir, apa ikut kuda? Nah, kalau kita ikut kusirlah yang mengendalikan kuda, akan mengantarkan kita kepada tujuan yang ingin kita capai. Imannya tadi. Iya, kalau kita ikut kusir, ikut imanlah yang mengendalikan kuda, imanlah yang mengendalikan nafsu. Tapi kalau kita ikut kuda mengabaikan kusir, ya kuda akan lari semaunya. Kita tidak akan sampai pada tujuan. Maka iman atau kusir yang mengendalikan kuda itulah yang harus kita ikuti agar kita bisa kembali kepada Allah. Apa wujudnya? Ya, itu kalau kita bisa kembali kepada Allah itu adalah jangan menunggu mati kembali kepada Allah. Yang sekarang ini setiap waktu ini harus kembali kepada Allah. Tahapannya itu tadi. Ya, nafsu itu tadi harus dikendalikan secara baik. Maka puncak rasa yang kita peroleh ketika kita mendapatkan ridho Allah, karena kita ridho itu tadi adalah dalam kehidupan ini kita selalu cinta. Nah, roja dan khauf itu tadi selalu cinta. Timbulnya rasa roja, timbulnya khauf itulah cinta, namanya mahabbah. Kalau kita kembali kepada Allah menunggu mati ya, iya kalau bisa. Maka sekarang ini, saat ini, kapanpun harus selalu dan selalu. Apalagi di bulan Ramadan, ini bulan yang istimewa. Itulah hakikatnya daripada kita puasa, dan itulah takwa sebenarnya. Oke, baik Ustadz. Ini sangat menarik lagi. Ada tambahan lagi tadi Imam Al-Ghazali menyampaikan 3 kriteria ya bagi mereka yang berpuasa. Mungkin kita bisa melaksanakan puasa dalam setahun itu dalam 1 kali di 1 bulan ya, karena yang 11 bulan itu kita tidak berpuasa sebagaimana yang disyariatkan. Nah, di sini apakah kita nanti bisa mengetahui bahwa 1 bulan yang kita lakukan itu bisa berefek pada bagi kita, di mana tadi relevansinya menjadi seorang yang takwa. Bagaimana output dari puasa selama 1 bulan itu, apakah benar-benar mendalam ke jiwa seseorang hingga nafsu tadi bisa terkendali, ataukah terus setelah Lebaran Idul Fitri keluar lagi, muncul lagi dan tidak bisa terkendalikan? Monggo. Nah, itu seharusnya bisa, mestinya harus bisa. Oleh karena itulah maka Ramadan ini menjadi momentum untuk betul-betul ihtisab. Maka Ramadan itu didasari dengan iman dan ihtisab kan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpuasa Ramadan itu harus didasari mengikuti iman. Iman itulah yang harus bisa mengendalikan nafsu. Kita harus mengikuti iman terus. Apa wujudnya? Mengikuti iman itu lahirnya ihtisab, kesadaran diri pada diri kita sepanjang zaman 11 bulan berikutnya, agar kita betul-betul bisa kembali kepada asal kejadian manusia yang sebenarnya kotor, tidak bersih. Manusia itu kotor, dia menjadi bersih, menjadi fitrahnya manusia dicipta itu tidak bersih, aslinya kotor. Kenapa? Karena manusia dicipta pada jasad. Jasad ini berasal dari tanah, bersamanya nafsu. Itulah fitrah namanya. Dia kotor. Dia harus dibersihkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih
fasolat. Dia harus dibersihkan karena aslinya kita ini kotor. Kenapa kotor? Karena terkait dengan jasad. Dia menjadi tidak kotor, itu menjadi bersih ketika fitrahnya ini benar-benar telah terpimpin oleh iman, telah dipuasakan, telah dikendalikan oleh iman itu tadi. Maka kembali ke fitrah itu bukan kembali kepada kesucian, kembali kepada jiwa yang sebenarnya kotor, tapi sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan, sudah disucikan. Disucikan oleh iman itu tadi. Oke, sangat menarik ini sekali. Jadi harapannya setelah 1 bulan berpuasa ini ada efeknya. Jadi secara nafsu, secara tabiat ini harus mengena dan bisa menjadi penunjuk sebagai sebaik-baiknya umat di sini. Baik, hadirin sekalian, pemirsa ngaji online pada pagi hari ini, apabila Anda semua ingin mengajukan beberapa hal pertanyaan berkaitan dengan bab puasa, manusia dan takwa beserta relevansinya, bisa menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti kami bisa akan sampaikan kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Imam Muslimin untuk memberi jawabannya. Hadirin sekalian, ngaji online terlaksana berkat kerjasama dari PCNU Kabupaten Malang dan kerjasama juga dari beberapa universitas di Malang Raya. Yang pertama ada Institut Agama Islam Al-Qalam, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Universitas Islam Malang, dan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Hadirin sekalian, kita akan lebih dalam lagi ya mengulas bagaimana puasa manusia dan takwa ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Apakah itu mencerminkan pribadi kita ataukah hanya poles-poles saja yang nampak di luaran tapi sebelumnya itu nampak di dalamnya itu tidak benar-benar setulusnya. Nah, ini mungkin Kiai bisa menyampaikan supaya yang muncul itu dari dalam. Jadi bukan hanya poles-poles saja. Mungkin kita hanya melihat orang sorbannya tebal, terus pakai gamis, akan tapi tabiatnya ini adalah bukan tabiat sesungguhnya. Ya, kalau orang ini para sesepuh kita itu memberikan ilustrasi puasa itu kan Kediri istilahnya. Untuk gampang itu coba Kediri saja. Kediri sebenarnya kan nama kota. Tapi maksudnya Kediri. Ke dalam diri. Ke dalam diri. Ya. Apa maksudnya Kediri itu? Lalu itu nganjuk itu orang bilang. Ya, nganjuk itu kan sebenarnya bahasa Arab tuh anjuin. Ke dalam diri. Diri yang mana itu yang dimaksud? Anjuin, tentang lapar. Pertanyaannya, apa yang lapar itu kan perut. Apa perut itu? Ya nafsu. Gitu. Agar supaya apa? Bagaimana caranya? Lalu diilustrasikan dengan ini misalnya Ponorogo. Ponorogo. Wah, ini nama-nama kota. Ya, sebenarnya untuk mempermudah saja. Hampir semua nama-nama di Indonesia itu ada relevansinya dengan ajaran Islam terkait dengan puasa itu. Tidak hanya sekedar nama. Iya, betul itu. Ponorogo itu bahasa Arab. Bahasa gabungan bahasa Arab dan bahasa Jawa ya. Pono itu fana, ya. Rogo itu raga ini fisik manusia. Maka orang harus bisa melepaskan hal-hal yang sifatnya materialistik itu. Tidak bergantung pada hal yang sifatnya fisik, fana raga. Agar apa? Agar diperoleh namanya ini Trenggalek. Trenggalek itu sebenarnya bahasa Arab tarku kolkin, kolk artinya tarku kolkin. Hanya orang Jawa kalau disuruh bilang tarku kolkin kan sulit ya. Meninggalkan satu kegundahan. Kolk karena apa? Kolkon itu kesumpekan itu. Maka yang pertama Kediri, caranya nganjuk kendalikan nafsu itu tadi, perut ini harus dijaga betul, nafsu harus terkendali dengan cara apa? Memanage ini, meninggalkan hal yang sifatnya materialistik itu tadi. Bukan berarti meninggalkan, tapi dimanage secara baik. Jangan sampai material ini yang bersifat ragawi ini menyetir diri manusia. Manusia harus mengikuti iman yang nyetir nafsu. Agar diperoleh, agar bisa meninggalkan kesumpekan. Kalau orang tidak sumpek, tidak sedih, tidak gundah, tidak gulana, maka akan namanya
tulung agung, gitu. Tulung agung itu kan pertolongan dari yang maha agung. Makanya gitu ya. orang-orang Jawa kan memberikan ilustrasi macam itu. Iya. Maka kesedihan itu menjadi penghalang terhadap datangnya pertolongan. Orang harus selalu bahagia. Oleh karena itulah pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya yang paling besar yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah dilarang untuk bersedih. Ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih karena Allah selalu bersama kita. Kalau kamu bersedih, maka Allah tidak bersama kita. Kalau Allah bersama kita, maka pertolongan akan diberikan. Caranya gimana? Tarku qalqin itu. Bagaimana tarku qalqin didapatkan? Ya kamu harus menghilang dari ini. Harus fonorogo itu tadi. Bagaimana harus anjo itu nafsunya bagaimana ke diri, ke dalam diri. Maka kalau sudah nasrun azim atau tulung agung, pertolongan dari yang maha agung didapatkan, maka itu dikatakan namanya balitar. Belitar artinya gitu. Ya, blitar itu kan gini ini untuk menjelaskan saja. Tentara Tartar yang saat itu sudah menguasai 2/3 dunia, mereka kembali di negerinya Tartar tanpa perlawanan. Nah, makanya ada orang Jawa mengatakan menang tanpa ngasorake, tanpa perang kan itu kan. Itu karena pertolongan Allah, nasrun azim, tulung agung itu tadi. Atas pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita nggak bersedih. Kalau nggak bersedih, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, pertolongan diberikan. Kalau pertolongan diberikan, maka tidak akan terjadi peperangan, kita mendapatkan kemenangan. Maka menang tanpa ngasorake, sekti tanpa haji-haji. Terus ada lagi namanya itu, sugih tanpa bondo, apa itu? Sugih tanpa piranti. Sugih tapi nggak terikat oleh berbagai hal yang sifatnya piranti, material itu. Menang tanpa ngasorake, memperoleh kemenangan tanpa perang. Sekti tanpa haji-haji, tidak perlu senjata yang banyak, tapi sudah memperoleh kesaktian. Berikutnya maka kemudian Malang, gitu. Kembali ke Malang ini, muter kan itu orang Jawa. Dari Blitar itu Malang. Kalau kita sudah tidak ada musuh, maka akan menjadi Malang. Malang itu disebut Malang Busis Suara kan itu. Itu berasal dari Malak, Angkuca, Iswara. Nah, Malak itu bencana, Angkuca itu aku kalahkan, Iswara itu nama dewa pendidikan, tokoh pendidikan. Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Tokoh pendidikan kita adalah Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bila mana orang masih memperhatikan nilai-nilai pendidikan, maka bencana apapun akan bisa kita kalahkan. Maka corona atau apapun itu ya kembali pada pendidikan. Nah, Malang ini menjadi kota pendidikan. Malak, Angkuca, Iswa. Saya kira kalau mau mengembangkan itu pendidikan terus diperhatikan. Saya kira tidak hanya pendidikan formal ya, informal dan pendidikan di rumah terus dikembangkan, maka tidak akan ada terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Jadi kembali pada diri ke diri, ini sekedar ilustrasi. Itu sampai pada nama-nama seluruh di Jawa ini terutama itu ada keterkaitan, ada Pasuruan, ada nama Sidoarjo, Surabaya, lalu Gresik, ya, apalagi Lamongan dan itu semua hampir kalau di istilahnya dielal cara pondok itu bisa menjadi bahasa Arab yang kemudian bermakna bagi kita. Itu menunjukkan bahwa ternyata nama-nama kita ini sudah memberikan hinayah atau satu petunjuk kepada kita untuk menangkap makna ajaran itu secara substantif. Sering saya katakan juga bahwa Al-Quran yang 30 juz, 114 surat itu, ya kata-katanya di situ, kata-katanya di atas mushaf itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita, untuk menghukumi diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran dan demikian juga hadis Nabawi itu ya, juga kitab-kitab para ulama, lalu bukan untuk diri kita, untuk melihat orang lain, maka akan lahir
radikalisme yang menakutkan. Iya, iya. Maka kafir itu ada pada orang lain, Iya. munafik ada pada orang lain, musyrik ada pada orang lain. Padahal orang lain tidak membaca. Nah, kita yang membaca kok untuk menghantam orang. Mestinya untuk diri Dari kita sendiri. tulisannya ada di situ, objeknya adalah diri kita. Maka kalau begitu nanti kafir itu ada pada diri kita, munafik ada pada diri kita, mukmin ada pada diri kita, yang masing-masing diri kita bisa merasakan. Siapa yang merasakan itu dalam diri kita? Yang merasakan itu disebut dengan nikmat. Allah berikan kepada setiap diri manusia namanya nikmat. Nikmat sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya toh. Lalu menjadi rasanya nikmat. Sebenarnya bukan rasanya nikmat. Nikmat itulah yang merasakan. Nikmat makan, Ya, nikmat gitu ya. yang ada dalam diri kita. Jadi nikmat itu benda zat, ya toh. Ya. Dialah yang bisa merasakan. Hasil daripada yang dirasakan oleh nikmat itu kejujuran. Maka nikmat rasa itu tiada dusta, kan itu istilahnya. Seperti itu. Ya. Di lagu-lagu Ya, itu. ya, jujur itu sifatnya iman, dialah tabligh. Nikmat ada di sini. Allah menyatakan babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali diulang di dalam surat ke-55 ya, surat Ar-Rahman. Itu hanya 70 ayat, tapi 31 kali diulang itu menunjukkan betapa pentingnya nikmat anugerah Allah dalam diri kita yang dia tidak bisa kita dustakan. Dia akan mengata apa adanya, dia jujur. Dia sifatnya iman. Ya itulah mestinya. Jadi puasa itu harus melahirkan pada diri seseorang itu semakin sadar bahwa diri kita ini harus mengikuti nikmat satu. Yang kedua mengikuti iman. Yang ketiga mungkin mengikuti ilmu ya. Saya sering mengatakan ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Ini sekedar untuk membedakan aja, menjelaskan. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik. Ilmu itu anugerah Allah, ada pada diri setiap manusia. Kerja daripada ilmu itu mengetahui. Apa yang diketahui oleh ilmu itu adalah kebenaran. Sidik. Nah, ada dalam dada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Di dalam surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29 ayatnya 49. Sungguh dia adalah ayat nyata jelas ada di dalam dada setiap diri manusia disebut dengan ilmu. Jadi kita ini tahu kita ini salah atau tidak, kita sedang berdosa atau tidak, ilmu akan menunjukkan. Ilmu ini sebagai penunjuk. Iya. Nah kalau pengetahuan itu produk manusia. Maka para hukama memberikan satu ungkapan al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, tidak di atas kertas. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Karena sifatnya bercahaya, tidak pernah dia padam. Dia akan selalu menerangi. Kecuali ditutupi, Ustaz. Jadi tutup itu namanya juhud. Wa ma yajhadu, ingkar, pengingkaran diri itulah juhud. Ya. Wujudnya zalim, ya, zulum itu kan menjadi kegelapan. Tapi ilmu tetap akan menyinar. Ini kalau ada lampu 100 watt, ya toh, bersinar dia. Lalu kita tutup dengan tungku. Pertanyaannya apakah lampu itu mati? Tidak kan? Bersinar, hanya sinarnya kita tutupi. Penyikapan menutupi itulah disebut dengan juhud atau kafir, sehingga menjadi zalim. Perilaku kita zalim, orangnya zalim. Tapi walaupun kita zalim, ilmu kita tetap akan memberikan penerangan bahwa kamu sedang tidak jujur. Nah, puasa hendaknya melahirkan ini kembali kepada ilmu. Nikmat, iman, ilmu ada di dalam diri kita. Ada semuanya dalam diri kita. Maka Quran itu, hadis itu, qaul ulama itu untuk menghukumi kita. Apakah kita kafir atau mukmin, diri kita yang tahu. Jangan mengkafirkan orang lain. Para munafik, bukan begitu. Diri kita ini. Karena kafir itu bukan identitas ya, tapi personalitas bahasa saya.
dalam surat apa itu Al-Ankabut ya, ayat 2 kalau nggak salah. Surat Al-Ankabut itu surat ke-64 ya. Ayat 2 itu Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang menjadikan kamu dalam bagian dirimu itu gitu, ada sifat kafir, juhud, ada sifat mukmin. Dan Allah Maha tahu, Allah basir terhadap apa yang kamu lakukan. Basir di sini sifatnya yang batini. Jadi Allah, apakah kita ini sedang kafir atau tidak? Allah yang tahu. Allah Maha tahu. Bisa jadi perbuatan kita lahirnya baik, tapi kalau bukan ditulus oleh niat yang baik, oleh hati, dipimpin oleh hati, maka perbuatan itu bukan perbuatan baik zahirnya, tapi tidak baik dalam hati, berarti disebut dengan munafik, kan gitu. Itu kita tahu. Kita tahu. Berdasarkan ilmu yang dimiliki. Iya, kita tahu oleh ilmu, kita merasakan oleh nikmat. Terus iman kita mencatat, ya toh, iman kita mencatat perbuatan kita. Tidak ada satupun yang tertinggal. Apakah perbuatan kita itu sedang benar-benar mengikuti iman atau ketoi api ning enggak? Itu kita tahu. Itulah puasa mestinya ke arah situ. Itulah hakikat takwa. Maka at-takwa itu hauna. Maka puasa bagi manusia harus mengentarkan jiwa takwa. Takwa itu di sini. Yang tahu diri kita, bukan orang lain. Bukan baju takwa atau surban baju atau apa. baju takwa. Ya, ini kan kalau ini kan terkait dengan akhlak sesama manusia. Pantese bagaimana kan gitu kan? Kalau kita sedang ngaji berarti biasanya kayak ini. Tapi bukan berarti orang yang tidak pakai baju begini tidak lebih bertakwa gitu kan. Ini kan baju aja. Tapi hendaknya yang zahir itu juga yadullu alal batin. Hendaknya yang zahir itu menjadi ekspresi dari yang di batin. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar-syiar yang kita munculkan itu, syiar agama itu harus merupakan cerminan dari takwa yang ada di dalam dada kita. Dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj itu surat ke-22. Baik Ustadz. Jadi ini semakin ke dalam kita akan bisa mengambil kesimpulan. Setidaknya ada dua komponen. Dari dalam, ya, dari dalam sendiri, dari innernya, dan sisi kedua itu yang dari luar. Ya. Akan tetapi bahasan kita tadi dari awal hingga saat ini masih memperbaiki apa yang ada di dalam. Karena ini yang paling inti, yang paling ada salah, ada benar, maka dikembalikan lagi ke dalam hati kita masing-masing. Dan tak kalah lagi adalah yang dari luar, karena yang di luar itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Jadi dua ini harus ada kolerasi sehingga menjadi sempurna, begitu Ustaz? Iya. Ya. Maka itu harus melahirkan kerukunan bahasanya. Jadi kalau ke dalam itu disebut dengan Islam, ya toh. Keluar itu harus berupa kerukunan. Maka disebut dengan rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam itu amal nyata perbuatan kedamaian. Ya. Amal nyata perbuatan kedamaian oleh karena orang itu benar-benar sudah berjumpa dengan kedamaian. Dirinya sudah damai, artinya dirinya sudah Islam, sehingga dia bisa mempraktekkan keislaman itu pada aspek lain. Bisa merukunkan, ada mengamal nyatakan perbuatan nyata. Maka disebut dengan rukun Islam. Maka saya katakan kalau misalnya, kalau belum rukun berarti belum Islam. Kenapa? Uang Islam itu rukun. Islam itu harus dipraktekkan. Apa itu? Islam pada diri, Islam pada diri orang lain. Islam pada diri orang lain itulah disebut dengan rukun. Maka disebut dengan rukun Islam. Kalau kita baru berislam diri, sementara belum bisa berislam pada orang lain, namanya belum rukun. Kalau belum rukun berarti belum Islam. Belum sempurna. Belum Islam, baru berislam diri. Keislaman diri kita ini wujudnya rukun Islam. Wujudnya rukun Islam pada diri orang lain. Jadi Islam diri, Islam pada diri orang lain baru disebut dengan rukun Islam. Alias Islam itu dipraktekkan. Islam itu kan
katanya sighahnya kan dari ini muta'addi kan. Aslama yuslimu, dari menundukkan. Jadi kita harus mampu menundukkan. Apa yang ditundukkan? Ya kembali kepada nafsu itu tadi. Nafsu itulah yang harus ditundukkan, diislamkan, didamaikan. Yang dia itu awalnya mendorong kepada kejahatan, yaitu mencela diri orang lain. Mencela kan berarti nggak rukun kan? Nggak rukun bahasa kita, bahasa Indonesianya. Orang kalau masih mencela orang lain berarti belum terjadi kerukunan. Kalau masih mengolok orang lain berarti belum praktek rukun. Kenapa kalau belum rukun? Dia sendiri belum Islam, belum bisa menundukkan nafsunya itu. Nah, Islam kan menundukkan kan, mendamaikan kan. Jadi dia harus mendamaikan dirinya sehingga mampu berdamai dengan orang lain. Mampu berdamai dengan orang lain itu bahasa Arabnya rukun. Itu loh. Siap. Nah, ya, dibolak-balik saja sebenarnya. Tapi ini sepertinya menarik, nggih. Jadi efek dari puasa yang mengeker atau menahan nafsu tadi itu berefek positif ke orang lain. Iya, harus begitu. Seharusnya begitu. Kalau begitu berarti esensi puasa belum didapatkan. Kalau orang belum mampu, artinya belum mampu untuk berislam pada diri orang lain atau bahasanya belum rukun Islam, maka sebenarnya puasanya belum berhasil. Nah, baru pada tingkatan pertama tadi, baru mencegah makan, minum, hubungan laki perempuan suami istri di siang hari, itu sama dengan belum berpuasa. Ya, istilahnya Imam Ghazali, puasa awam. Puasa awam. Ya, kalau puasa semacam ini sebenarnya hewan lebih kuat ya daripada kita. Itu, baru hewaniah lah ini. Bahkan hewan lebih kuat daripada kita. Hewan itu ada yang tidak makan sampai berhari-hari kuat itu ada. Kalau kita kan ya dari pagi sampai sore. Susahnya kita ini kan pagi sampai sore tidak makan, habis maghrib balas dendam kan, berarti masih terbawa oleh ini. Masih belum esensi, belum al-imsak secara substantif. Belum melahirkan kesadaran berpuasa. Puasa itu harus melahirkan kesadaran diri untuk berpuasa. Kesadaran itu sepanjang zaman. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Saat beribadah juga diupayakan untuk berpuasa, yaitu mengendalikan diri itu. Karena bisa jadi loh pada saat terawih itu muring-muring. Bisa jadi, yang tahu dirinya ya. Ya karena mungkin imamnya kepanjangan baca. Ini sudah kenyang, terus terawihnya panjang. Gitu, kan bisa jadi muring-muring mungkin. Dan juga imamnya juga bisa jadi muring-muring, ya toh. Artinya belum mengendalikan diri. Karena mic-nya nggak enak misalnya, lalu muring-muring. Lah ini harus disadari, ini yang muring-muring siapa? Ini nafsu yang belum terkendali. Kamu jangan muring-muring. Karena kalau diikuti dia akan mungkin melempar. Kalau dia dimanage secara baik, nanti ekspresinya akan mulhama. Perbuatan baik, yaitu mengingatkan secara baik, mohon diperbaiki mic-nya. Munculnya positif. Munculnya positif. Maka nafsu bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Dikendalikan itu disetir itu loh. Ya dienggok nih ke sana, enggok nih ke sini biar enggak jalan sendirinya. Wujudnya dorongan kebaikan. Itulah esensinya. Jadi ya kembali pada ini. Kediri itu tadi, Kediri nganjuk itu tadi loh bahasanya itu. Nganjuk itu kan bahasa Arab toh. Anjuin ya. Orang Jawa nganjuk ya toh. Tentang lapar itu kan perut itu kan nafsu. Apa? Karena nafsu itu jasad itu perlu makan, kan? Makan itulah gejala daripada nafsu. Baik ya, ini sangat menarik lagi ya. Jadi setelah kita itu mengetahui esensi baik dari internal, eksternal, di sini muncul pertanyaan. Apakah kiranya jika seseorang itu sudah bisa imannya itu mengendalikan secara nafsu menjadi baik, jadi kendalikan ke sana kemari, apakah ada ciri-ciri nantinya bisa langsung jos jawalan sesuai dengan arahannya berikutnya tanpa ada kendali dari kiri atau ke kanan gitu? Ya tentu bertahap, gitu. Makanya ada latihan. Apa latihannya? Ya mengendalikan dari makan dan minum serta hubungan suami istri, itu latihan itu kan. Itu dalam rangka untuk ke arah sana. Tapi perlu disadari, sebenarnya yang dikendalikan itu apa? Itu kan nafsu. Jadi ini yang bukan hanya makannya. Kenapa kok simbolnya makan? Kenapa kok simbolnya minum? Kenapa kok simbolnya hubungan suami istri?
Yaitu semua terkait dengan jasad, dan di dalam jasad ada nafsu. Maka para sufi itu mengilustrasikan nafsu yang begitu jahat itu ketika diciptakan oleh Allah kan dimasukkan ke 7 neraka ya, masing-masing 100 tahun. Ke neraka Hawiyah 100 tahun, ke neraka Sa'ir 100 tahun, neraka Sakor 100 tahun, ya. Kemudian neraka Ladho 100 tahun, neraka Jahim 100 tahun, neraka Khutomah 100 tahun, neraka apalagi itu Jahanam 100 tahun, 700 tahun. Nafsu dicipta oleh Allah, ditaruh di dalam neraka. Neraka pertama 100 tahun ditanya, siapa? Saya dan siapa Anda? Masih mengatakan, ana, wa anta, saya adalah saya, kamu. Artinya egoistik, masih egoistik. Masuk lagi berikut, sampai 700 tahun kan? 7 neraka itu. Masih mengatakan, man ana, wa man anta. Dia jawab, ana, wa anta, saya, kamu. Masih egoistik juga. Maka Allah konon. Ini bisa dipercaya, bisa tidak, karena ini hikayat. Allah ciptakan neraka yang berikutnya, neraka istimewa namanya neraka ju. Narul ju, dimasukkan ke dalam neraka kelaparan. Ketika dilapar itu, ya sehari saja, nggak sampai setahun, diangkat. Siapa saya? Baru mengakui gitu loh. Ini simbolnya semacam, ini kan simbol, itu loh, hanya simbol. Nah, bahwa sarana untuk menundukkan nafsu itu memang lapar itu. Harus lapar. Termasuk juga dahaga ya, atau haus, dan juga hubungan yang lain itu. Lewis itu dilaparkan perutnya, dihauskan, timbul rasanya itu misalnya, lalu dikekang hawa nafsu untuk, maka jadi lemes, nggak semangat. Kalau nggak semangat manut itu loh bahasanya ya. Semacam itulah barangkali. Tapi ini hikayat lah. Para wali kan sangat bijaksana memberikan penjelasan itu semacam itu. Karena apa? Kalau orang itu tidak bisa mengendalikan nafsu itu, ya pasti dia nggak akan bisa masuk surga. Itu nggak bisa merasakan kenikmatan surga. Itu. Ya. Semua kembali kepada nafsu. Sebenarnya nafsu itu bukan jelek, tapi justru nafsu itulah yang harus. Nafsu itu tidak jelek. Nafsu itu potensi yang luar biasa. Justru karena nafsulah manusia itu menjadi berprestasi. Tapi persoalannya kan harus dikendalikan itu. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu, kalau kita mampu mempuasakan nafsu, kalau kita mampu berpuasa, maka kita akan menjadi orang hebat, bahasa kita. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahimah rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Itu surat Yusuf ya, surat ke-12 ayat 56. Yusuf sendiri mengakui ketika digoda oleh Zulaikha itu kan sebenarnya dia nggak kuat gitu loh. Sama aja, gejolaknya sama. Sebagai orang yang normal melihat Zulaikha yang sangat cantik juga mohon maaf ya tertarik gitu loh. Tapi dia tidak membiarkan ketertarikan itu untuk dilanjutkan dengan melampiaskan. Dengan aksi ya. Ya, tidak diikuti oleh aksi, tapi dikekang sehingga aksinya nggak terjadi, ya. Itulah namanya diimsak. Nah, kemudian dari situlah dia mendapatkan rahmat dari Allah. Wujud rahmat dari Allah itu apa? Ya cinta dengan siapapun itu tadi. Itulah mahabbah namanya. Cinta kepada sesama, cinta apapun. Semua dalam bingkai. Cinta kepada kekafiran dalam bingkai, semoga bisa beriman. Cinta kepada sesama mukmin, semoga ditetapkan di dalam keimanannya. Cinta kepada kemaksiatan, semoga berhenti dari kemaksiatan dan berganti menjadi taubat. Hidupnya cinta, harapan dan khauf ada selalu. Karena yang mukmin, yang taat bisa jadi satu ketika menjadi maksiat. Yang maksiat juga satu ketika bisa menjadi taubat. Jadi enggak sombong lah, artinya selalu berlaku seperti hamba, gitu. Seperti hamba yang benar-benar menghamba, tidak meraja. Melahirkan orang puasa ini hendaknya melahirkan kesadaran bahwa kita ini sebagai mukmin yang selalu menghamba. Ojo dadi Gusti Allah, wis cukup Allah saja yang jadi Tuhan. Kadang-kadang kita ini kan
kakean ibadah juga kadang-kadang kalau nafsunya nggak terkendali lalu menganggap orang lain rendah. Itu kan kayak kita ini bahasa kasarnya itu sudahlah. Ojo tadi sekretaris Gusti Allah apa cukuplah Allah saja yang menghukumi, jangan ikut-ikut menghukumi orang. Itulah puasa sebenarnya. Ini terus ada dalam diri kita. Selalu waspada Ustaz ya. Waspada ya. Baik hadirin sekalian, para pemirsa dari Laksusdam melalui Facebook dan juga kanal YouTube, kita hampir mendekati pada sesi akhir ya dari ngaji online pada pagi hari ini bersama Dr. Kiai Haji Imam Muslimin MA. Beliau sebagai pengasuh juga di pondok pesantren dan juga dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Giat ngaji online terlaksana berkat kerjasama dari PCNU Kabupaten Malang dan beberapa universitas di Malang Raya. Apabila Bapak Ibu pemirsa sekalian dan sahabat ingin meluangkan bertanya, boleh ditulis pada kolom komentar, nanti akan di-replay melalui interaktif berupa jawaban berupa SMS atau apa gitu. Mengingat kita sudah pada ujung dari kegiatan karena sudah mendekati waktu. Namun sebelum itu kita akan mengulas lagi sedikit bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang baru mengikuti kegiatan pada pagi ini. Monggo Kiai, closing dari statement materi kita puasa manusia dan takwa. Mungkin ada yang baru mengikuti dan sebagainya. Monggo. Ya. Jadi inti daripada puasa itulah pengendalian. Siapa yang dikendalikan adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Siapa yang mengendalikan, dialah iman yang ada dalam diri kita. Ketika seseorang itu mengikuti iman yang ada dalam dirinya, maka dia menjadi orang yang bertakwa. Takwanya akan mengikuti. Tidak mengikuti iman berarti tidak bertakwa alias terbawa oleh hawa nafsu. Terbawa oleh hawa nafsu berarti terbawa oleh hal yang sifatnya materialistik. Tentu apa yang saya sampaikan ini adalah penjelasan. Bisa jadi tidak jelas itu loh. Maka perlu dijelaskan oleh yang lain. Jelas dan tidaknya dikembalikan kepada masing-masing. Artinya kalau kita mau kembali pada masing-masing diri kita, yaitu pengendalian diri al-imsak, maka disitulah kita akan mendapatkan penjelasan. Apa yang saya sampaikan bukan jawaban yang pasti, adalah sebuah penjelasan. Bisa jadi tidak jelas itu. Tapi saya harapkan kalau kita mau kembali kepada masing-masing diri kita, ketika kita membaca teks, itu konteksnya adalah dalam diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca hadis, ketika membaca kitab-kitab para ulama, itu untuk menghukumi diri kita. Bukan untuk menghukumi orang lain. Itulah puasa sebenarnya. Kenapa? Karena objeknya pada diri kita. Karena orang yang tidak membaca tentu nggak ngerti. Yang ngerti adalah kita yang membaca. Kalau kita mengadakan pengajian, diskusi, itu untuk diri kita. Bukan untuk menghantam orang. Itu loh. Bukan untuk menghukumi orang. Orang nggak ikut, orang nggak lalu dihukumi, nggak ketemu. Ya kalau ketemu pada diri kita, itulah puasa. Dikembalikan pada diri. Pengendalian diri. Kembali ke awal itu ke diri, nganjuk ke diri tentang lapar, ketemu dan lain sebagainya. Iya. Oke. Baik Kiai, terima kasih atas penjelasan dari materi ngaji online pagi ini. Ini sangat menarik bagi saya sendiri terutama dan juga mungkin bisa pada semua pemirsa mendapatkan tambahan ilmu yang belum pernah diterima di tempat lain. Karena ini suatu kelebihan yang kita itu dituntut untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Ya, terutama kita dalam konteks hari ini bulannya ya puasa, terus kita juga ada momen pandemi COVID-19 seperti ini, dan juga kita dituntut untuk menjadi insan yang baik. Terima kasih Kiai, kita akan tutup pada ngaji online pada pagi hari ini, namun mohon berkenan untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tambahan ilmu dan amal yang akan nantinya kelak jika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma rabba syahri Ramadan alladhi anzalta fihi al-Qur'an Amin. waftarata ala ibadika fihi siyam. Amin. Warzuqna warzuq auladana wa banatina wa dzurriyyatina kullaban wa talibatina wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsira halalan tayyiba mubaraka wasi'a min ghairi ta'abin wala haulin minna minhum ya'ti min kullin nawahi. Allahumma ij'al fima taqdi wa tuqaddir minal amril mahtum wa minal amril hakim fi lailatul qadri wa fil qada'il ladzi la yuraddu wa la yubaddal. Amin. An taktubana minas su'ada wa la taktubana minal ashqiya wa an takhtima lana bi husnil khatimah wa tuwassi' lana fi arzaqina wa tubarik lana fi amwalina wa auladina wa banatina dzurriyyatina kulli syai'in a'taitana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad Amin. alladzi tanhallu bihil nuqadu wa tanfaruju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fi ma yurdika anna wa alzim qulubana hifdha kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluha 'ala nahwi alladhi yurdika anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih Kiai kami sampaikan. Hadirin sekalian, kita sudah usai untuk kegiatan ngaji online bersama Dr. Kiai Haji Imam Muslimin MA pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada segenap pemirsa dan juga follower ataupun para pemirsa baik di Facebook ataupun YouTube dari PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Semoga apa yang kita terima pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kiai kami sampaikan terima kasih juga atas waktunya berkenan kita bisa hadir di pondok pesantren beliau dalam silaturahim juga menuntut ilmu dan juga momennya di bulan puasa seperti ini. Para pemirsa sekalian, kita akan close dan semoga nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Dari kami dan juga tim dari kru PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.